Perkenalkan, nama saya Herini Septiana. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengajar murid SMP kelas 7. So today I'm going to show you how I teach my student. Jadi silakan tonton video ini. Hi, good morning class. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Oke, kayaknya pada semangat semua ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, hendaklah kita memulainya dengan doa. Sebelum itu, mari kita berdoa. Sebelum mulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar memperlancar kegiatan belajar kita di hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Good morning class. Good morning everyone. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good. So how are you today? Apa kabar kalian hari ini? I'm fine, Miss. I'm fine, Miss. I'm fine, Miss. Miss, I'm fine. Okay, good. Kayaknya pada baik-baik semua ya. Nggak ada yang mau nanya gitu. Miss kabarnya hari ini kayak gimana? Miss lagi capek ke? Atau Miss lagi lapar? Atau Miss lagi marah? Atau Miss lagi nggak baik-baik aja? Nggak ada yang mau nanya nih? Gimana ya, Miss? Oke deh. Saya aja. Mark. Mau nanya kabar Miss ini. Mark deh yang nanya, Miss. How are you today, Miss? Okay, good. I'm fine. Thank you for asking me. Makasih udah nanya ya, Mark. Miss hari ini sepertinya sangat bersemangat buat ngajarin kalian. Wow. Jadi Miss juga pengen kalian juga semangat ya buat belajar. Pasti, Miss. Oke, Miss. Ya. Good. Jadi sebelum kita mulai ngebahas topik kita hari ini, seperti biasa, Miss bakal absen dulu nih, mau ngecek siapa aja yang bolos hari ini, siapa yang nggak masuk, siapa yang izin, siapa yang sakit. Semoga sehat semua ya, jadi nggak ada yang sakit, dan Miss berharap nggak ada yang bolos. Oke? Siap, Miss. Oke. Jadi Miss absen dulu ya. Absen dulu. Oke, Jenny mana Jenny? I'm here. Johnny mana Johnny? Saya Miss di sini. Oke, kayaknya sehat banget nih Johnny ya. Oh, pasti dong, Miss. Lisa? I'm here, Miss. Oke, Yano? Hadir, Miss. Roger? Hadir, Miss. Cinta? Hadir, Miss. Yes. Aisyah? Yes, Miss. Jisoo? Yes, Miss. Oke, Mark? Yes, Miss. Siapa lagi nih? Eko? Yes, Miss. Oke, Eko. Rindu? Gimana Rindu? Rindu ada nggak nih? Aduh, Miss Rindu deh. Rindu, Rindu. Oh, yes, Miss. Sorry. Oke, Rindu. Oke, jadi semua hadir semua ya. Udah selesai nih. Yes, Miss. Oke, jadi semua nggak ada yang absen kan? Nggak ada yang bolos nih? Beneran Nggak ada, yang Miss. bolos nih? Nothing. Oke. Karena sekarang udah selesai absensi, Miss bakal lanjut lagi. Kita bakal lanjut ya, bentar. Oke, setelah absensi, sekarang kita bakal langsung aja ngebahas tentang topik kita, materi belajar kita hari ini. Jadi, Miss mau nanya dulu nih, ada nggak di antara kalian nih, yang bisa nebak Miss bakal ngajar apa hari ini? Dan kita bakal belajar apa hari ini? Emangnya apa, Miss? Bagus tuh Lisa pertanyaannya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas, ayo tebak, kita bakal ngebahas apa hari ini? Perkenalan mungkin, Miss? Betul sekali. Jadi hari ini Miss bakal ngajakin kalian buat belajar tentang bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian. Yang tentunya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, oke? Oke, Miss.
Bagus, semangat banget nih Lisa. Seneng Miss nih. Jadi topik kita hari ini Miss kasih nama It's Me, ini saya, atau bisa juga topik ini kita sebut dengan Introduce Myself, memperkenalkan diri saya. Miss tulis dulu ya. Oke, Miss. Oke, jadi ini adalah topik kita hari ini. Gimana nih, teman-teman, adik-adik pada interest nggak? Pada antusias nggak nih? Mau belajar tentang bagaimana caranya kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris? Wih, semangat dong, Miss. Oh iya, Miss. Miss suka Oke. ke Johnny. Oke, Johnny, Lisa, dan semuanya. Miss percaya kalian pasti antusias banget ya belajarnya. Jadi Miss minta kalian semua aktif buat yang pengen nanya atau yang pengen nyoba buat praktek apa yang bakal Miss ajarin nanti. Oke? Siap? Oke, Miss. Siap? Ya, Siap? pasti, Oke. Miss. Jadi sekarang itu Miss punya 4 poin. Gimana bagi 4 poin untuk memperkenalkan diri kita. Poin pertama, kita memperkenalkan nama kita. Miss tulis dulu ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan atau memperkenalkan nama kita. Tentunya ketika kita baru pertama kali bertemu seseorang atau ketika kita baru menghadiri suatu acara dan di tempat itu atau orang itu belum tahu siapa kita, yang tentunya mereka juga belum tahu dong nama kita siapa. Jadi tentunya yang pertama yang bakal kita jelasin adalah, yang bakal kita kasih tahu adalah nama kita nih ya. Jadi adik-adik harus ngerti bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan nama kita pertama dulu nih. Jadi cara kita memperkenalkan nama, Miss buat dia jadi 2 kalimat. Jadi ada 2 jenis kalimat, buat memperkenalkan diri kita. Miss tulis dulu ya. Oke, Miss. Jadi ini dia kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan nama kita. Kalimat pertama, my name is. Kalimat kedua, I am bla bla bla. Jadi titik-titik ini bisa kita tambahi dengan nama kita. Misalkan nih, nama Miss kan Reni. Jadi Miss mau memperkenalkan nama Miss ke kalian. Jadi Miss bakal nyoba buat menggunakan kalimat yang pertama ini. My name is ditambahkan dengan nama Miss ya. My name is Reni. Sudah mengerti sampai di situ? Paham, Miss. Oke, mantap Jenny ya. Jadi sekali dijelasin langsung ngerti. Nggak, Miss berharap semua juga ngerti. Jadi kalau yang belum ngerti bisa langsung nanya ke Miss ya. Oke? Oke, Miss. Nah, untuk kalimat yang kedua, I am bla bla bla. Bla 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 ini sama juga kayak yang pertama, tinggal kita tambahin nama kita. Misalkan memperkenalkan namanya Eko nih. Eko tinggal bilang I am Eko, yang berarti saya Eko. Sedangkan kalimat yang pertama artinya, kan ini my name is. Kalau kita artikan jadinya, nama saya adalah, misalkan tadi Reni kan, nama saya adalah Reni. Kalimat kedua, nama saya, jadi dia nggak pakai bilang nama saya kayak yang pertama, dia langsung bilang saya adalah Eko. Jadi Miss nambah ya kalimatnya kayak gini. Contoh ya.
Jadi kalimatnya bakal kayak gini. My name is Hereni. Nama saya adalah Hereni. Nah, untuk kalimat yang kedua, I am Eko. Saya adalah Eko. Bagaimana? Sampai situ sudah mengerti? Paham, Miss. Paham. Jisoo gimana Jisoo? Udah ngerti? Eh, mm, bisa dijelasin sekali lagi, Miss? Oke, jadi gini, Miss jelasin lagi ya, tolong diperhatikan. Jadi, yang pertama-tama, ketika kita ingin memperkenalkan diri kita, kita bisa memperkenalkan nama kita dulu. Nah, pada saat kita memperkenalkan nama kita bisa menggunakan dua kalimat ini. Ini sebagai contoh, Miss pakai yang pertama, my name is. Yang kedua, I am. Untuk contoh kalimat pertama, Miss pakai namanya Miss ya. My name is Hereni. My name is Hereni. Artinya, nama saya adalah Hereni. Oke, sampai situ gimana? Jisoo ngerti? Paham, Miss. Paham. Oke, nah kita lanjut ya. Untuk yang kedua, kalimat kedua, I am, bla bla bla. Bla bla blanya itu bisa diikuti sama namanya Jisoo. Jadi misalkan, Miss pakai di sini kan namanya Eko, biar Jisoo nggak bingung ya. Nama saya saya adalah Eko. Jadi kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua ini berbeda. Yang pertama, kita bilang kalau nama kita adalah ini, nama saya adalah ini. Sedangkan yang kedua, kita nggak bilang nama saya, tapi kita bilang saya adalah dengan lanjut menyebutkan nama kita. Sampai situ Jisoo paham? Yang lain gimana? Paham, Miss. Ya, paham, Miss. Oke, paham. Sampai sini udah paham ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Bentar ya, Miss udah penghapus. Oke, tadi poin pertama adalah bagaimana kita memperkenalkan nama kita. Untuk poin yang kedua, kita bakal belajar memperkenalkan atau memberitahu alamat rumah kita. Jadi itu hal yang biasa ketika kita memperkenalkan diri kita. Setelah kita memperkenalkan nama, kita juga bisa memberitahu kita tuh tinggal di mana. Untuk memberitahu atau memperkenalkan kepada orang tempat tinggal kita di mana, kita tinggal di mana, lokasi rumah kita tuh di mana, kita bisa menggunakan dua bentuk kalimat. Jadi kalimatnya seperti ini. I live at and I live in. Nah, adik-adik bisa lihat kan, kalau di sini tuh ada perbedaannya. Nah, yang untuk kalimat yang pertama, bedanya adalah dia menggunakan at. Dia menggunakan preposition atau keterangan tempat gitu, at. Untuk yang kedua, dia menggunakan in. Nah, untuk yang pertama, I live at. Ini tuh biasanya bedanya sama yang di bawah itu, dia tuh kayak adik-adik memberitahu bahwa lokasinya adik-adik itu kayak ada di jalan gitu, maksudnya kayak jalannya adik-adik bakal ngasih tahu. Misalkan contoh ya, saya tinggal di Jalan Gatot Subroto nomor sekian bla 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 bla. Nah itu kan udah jelas tuh jalannya kayak gimana, ya kan? Udah jelas, udah lebih kayak isinya lebih spesifik ya, lebih pasti gitu. Udah jalannya udah tahu, nomornya udah tahu. Nah sedangkan ini adik-adik gunakan semisal adik-adik mau menjelaskan adik-adik tuh tinggal di sebuah daerah atau lokasi yang masih umum, bukan umum sih, lebih luas gitu. Misalkan nih
kayak kalau di Mataram, kalau di sekitar kita ini kan ada nama-nama daerah atau lokasi, kayak nggak cuma jalan di tempat itu ada nama jalan, ada banyak nama jalan, tapi kita lupa misalkan nama jalannya apa, jadi kita cuma tahu daerahnya, misalkan Gomong, Monjok, Kaliwang, dan lain sebagainya. Jadi kita karena itu luas, kita bisa gunakan in. I live in, misalnya saya tinggal di Gomong, I live in Gomong. Sedangkan yang pertama itu udah jelas nih kita tinggal di jalan apa gitu. Misalkan Miss tinggalnya di Jalan Imam Bonjol nomor 9 Topati Cakra Utara gitu. Miss tinggal bilang I live at Imam Bonjol Street number 9 Topati North Cakra. Jadi kan jelas kan. Tapi kalau misalnya Miss lupa nih, Miss tinggal di jalan apa, nomor berapa, Miss bisa bilang kayak gini. Miss bisa pakai in. Miss ingatnya, oh iya, Miss tinggalnya di Topati kan. Jadi Miss bilang, I live in Topati. Oke, jadi sampai di sini adik-adik ngerti nggak? Paham Miss, paham Miss ya, paham Miss, Ya, paham. sampai sini ngerti ya. Sekarang kita next ke poin yang ketiga. Miss hapus dulu ya. Wah, kayaknya sepeda Miss habis nih. Aduh, jangan sampai ya. Bentar ya teman-teman. Oke, Miss kayaknya perlu jeda untuk ngisi tinta ya. Bentar dulu ya. Iya. Jadi adik-adik kita langsung aja langsung aja lanjut ke poin ketiga ya. Poin ketiga itu kita memberitahukan kita tuh berasal dari mana. Jadi di Indonesia ini kan banyak daerah-daerah. Nah, misalkan nih, Miss ini kan tinggal di Mataram. Diam di Mataram. Nah, Miss ini bukan asli dari Mataram. Jadi Miss ini datangnya tuh dari Papua. Jadi Miss bakal jelasin nih kan, memperkenalkan kalau Miss itu bukan asalnya dari sini. Asal sebenarnya Miss itu berasal dari Papua. Jadi Miss bakal ada. Jadi di sini kita punya dua jenis kalimat yang bisa digunakan untuk menjelaskan kita tuh berasal dari mana. Adik-adik bisa gunakan kalimat yang pertama, misalkan I come from dan I'm from. Bedanya tuh cuma ada di sini dan di sini. Beda ini sebenarnya beda bentuknya sih. Kalau ini bentuknya kata kerja, kalau ini bentuknya to be. Nah, di mana adik-adik bakal belajar tentang bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk kata gitu. Nanti akan belajar di nextnya. Yang penting sekarang adalah adik-adik tahu dulu ada berapa kalimat sih yang bisa digunakan untuk menjelaskan kita tuh berasal dari mana. Yang pertama I come from, yang kedua I'm from. Sama-sama artinya saya berasal dari kota ini, saya berasal dari daerah ini. Misalkan contoh, Miss berasal dari Papua Barat kan. Miss bisa bilang I come from West Papua. Atau Miss bisa pakai jenis kalimat yang kedua, I'm from Papua. Sampai sini ngerti? Paham Miss, ya siap Oke, Miss. jadi sekarang yang ketiga udah ya. Sekarang kita bakal lanjut untuk yang keempat, poin keempat. Oke, sekarang kita lanjut next ke poin yang keempat. Jadi poin yang keempat ini Miss bakal ngejelasin bagaimana caranya kita juga memperkenalkan atau memberitahukan tentang hobi kita atau kegemaran kita. Jadi ada dua kalimat nih yang bisa kita gunakan. Yang pertama, my hobby is, sama yang kedua, my hobbies are. Oke, jadi bedanya tuh kalau yang kalimat pertama itu teman-teman adik-adik mau jelasin tentang hobi adik-adik sama yang pertama, yang kedua sama-sama menjelaskan tentang kita tuh kegemarannya apa, kesukaannya apa. Untuk kalimat yang pertama itu untuk ngasih tahu atau memberitahukan hobi kita tuh ada satu aja gitu. Karena dia pakai ini kan. Yes, ini menunjukkan kalau adik-adik punya satu hobi. Tapi kalau misalnya adik-adik mau kasih tahu kalau adik-adik tuh punya hobi tuh banyak banget nih, misalnya makan, main, menari dan lain sebagainya, itu kan banyak tuh. Jadi adik-adik bisa menggunakan kalimat yang kedua ini. Jadi hobbies ini lebih kayak menunjukkan lebih banyak gitu kan.
Dan bagaimana cara yang adik-adik tahu nih kalimat ini menunjukkan lebih banyak atau enggak, itu bakal dibelajarin nanti. Yang penting sekarang tahu dulu, kalau menjelasin hobinya cuma satu bisa gunakan yang ini, kalau dua bisa gunakan yang ini. Saya nih kasih contoh ya. Untuk kalimat pertama kita mau bilang hobinya saya tuh adalah nari nih. Tadi kan dancing. Kita bilang my hobby is dancing. Untuk yang kedua kita pakai yang ini. My hobbies are, hobi saya itu banyak. Singing. Contohnya. Nah, benar. Singing nih. Terus apa lagi? Running. Dancing. Running. Ya, running boleh, reading boleh, watching boleh, eating boleh, makan kan. Itu banyak nih. Jadi untuk kalimat yang pertama Oh, ingat berarti lagi ya. eating masuk hobi ya, Miss? Iya dong, hobi Oh. makan. Jadi kita lanjut ya. Jadi ini penjelasan Miss tadi, kita ulang lagi ya. Jadi untuk memperkenalkan diri kita bisa memperkenalkan yang pertama nama kita, yang kedua di mana kita tinggal atau alamat rumah kita. Kemudian kita juga bisa kasih tahu kita tuh asalnya dari mana. Nah, kemudian yang terakhir kita juga bisa kasih tahu dong hobi kita apa, kegemaran kita apa. Oke, Jenny? Iya, Miss. Jadi ini adalah 4 poin di mana kita poin-poin yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah materi ini, Miss pengen nih satu persatu buat coba praktek apa yang sudah Miss jelaskan. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi Miss kan pengen nih satu-satu coba buat memperkenalkan, coba praktek ya teori yang udah materi yang udah Miss ajar. Sekarang Miss minta salah satunya nih, siapa yang mau? Rosi, Pi. Oke, Rose deh jelasin. Praktek. Rose? Hi, my name is Roseana Salisa, but you can call me Rose. I live in Gomong. Jenny, and I'm from Jenny, nggak boleh kayak gitu. Enggak. Manado. I like Oke, Rose lanjut. eating. Rose sorry. makan ya. My hobby is eating. Jenny, me. Jenny, udah. Itu Jenny nih. Udah. Oke, makasih ya Jenny udah coba praktek teori pelajaran udah Miss terapin ya. Oke, jadi Miss rasa kelas kita udah sampai di sini ya. Tapi Miss punya tugas nih buat kita. Jadi tugasnya adalah minggu depan ketika kita masuk lagi di jam pelajaran ini, Miss pengen kalian cari satu teman pasang-pasangan gitu buat praktekin tanya jawab dan untuk memperkenalkan diri gitu materi kita yang hari ini ya. Jadi so everyone, terima kasih buat antusiasnya adik-adik buat belajar pelajaran hari ini. Jadi kelas kita sampai sini. So our class is over dan Miss berharap bisa ketemu kalian lagi di minggu depan. See you everyone. Jadi sampai di sini video bagaimana saya mengajar murid kelas 7 SMP. Terima kasih sudah menonton.